Saudara-saudara, jumpa kembali dengan channel Ki Gaib Siswoyo. Kali ini kita akan membahas Sastro Jendro Hayuningrat yang hubungannya dengan lahirnya Dosumuko atau Rahwana. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Ki Gaib Siswoyo. Saudara-saudara, Sastro Jendro Hayuningrat ini di dalam kisah pewayangan ini sangat berhubungan erat dengan kisah lahirnya tokoh yang cukup fenomenal ini, yaitu Dosumuko atau Rahwana. Jadi Rahwana ini adalah putra dari Resi Wisrawa dari negeri Lokopolo dan Dewi Sukesi dari negeri Ngalengka. Dari perkawinan Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi itu membuahkan 4 keturunan, yaitu Rahwana yang menjadi Raja Ngalengka, lalu adiknya yang juga berwujud raksasa yaitu Raden Kumbakarna, lalu seorang putri yaitu Dewi Sarpakenaka atau Surpanaka, dan yang terakhir adalah Raden Gunawan Wibisana. Bagaimanakah kisah lahirnya Dosumuko dan ketiga adiknya ini? Ini mari kita ikuti, berawal dari Sayembara di negeri Ngalengka, yaitu Dewi Sukesi, putri dari Prabu Sumali atau Prabu Sumali Raja dari negeri Alengka, yang waktu itu mengadakan satu sayembara. Barang siapa bisa memenuhi permintaannya untuk menjelaskan dan menerjemahkan yang namanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, maka kalau dia seorang laki-laki akan dijadikan suaminya, dan kalau dia seorang perempuan akan dijadikan saudaranya. Berbagai raja, kesatria, brahmana dari berbagai wilayah itu berduyun-duyun untuk memasuki sayembara. Dan salah satu di antaranya yang masuki sayembara adalah ini Begawan Wisrawa atau Resi Wisrawa. Beliau mengikuti sayembara ini karena permintaan dari putranya, yaitu Raja Lokopolo, yaitu Prabu Donorojo atau Donopati. Demi cintanya kepada anak, Resi Wisrawa ini bertandang ke negeri Ngalengka atau Alengka. Bertemulah yang pertama dia dengan Prabu Sumali, yaitu ayah dari Dewi Sukesi yang sebenarnya juga masih saudara seperguruan. Karena Prabu Sumali juga mengetahui bahwa Resi Wisrawa ini yang bisa babar atau mirit atau mengajarkan tentang Sastro Jendro Hayuningrat, maka Prabu Sumali yang lebih dulu minta diajari tentang Sastro Jendro ini. Setelah diajari tentang wirid Sastro Jendro Hayuningrat dan laku-laku yang harus dijalankan oleh Prabu Sumali, maka Prabu Sumali yang tadinya itu berwujud raksasa itu bisa menjadi wujud satria. Lalu selanjutnya Resi Wisrawa ini datang kepada Dewi Sukesi, berhadapan pada satu ruangan khusus untuk menjabarkan Aji Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ketika keduanya sedang berhadapan, Begawan Wisrawa sedang babar atau mengajarkan Sastro Jendro Hayuningrat, dan Dewi Sukesi ini dengan tekun mendengarkannya,
Maka karena isi dari Aji Sastro Jendro Rahayuningrat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat gawat, bisa mengakibatkan banyak hal ketika seseorang yang sedang dalam kondisi seperti ini kurang waspada. Kurang lebihnya begini hubungannya Sastro Jendro Rahayuningrat. Sastro itu tulis, Hayu itu elok, Jendro itu keagungan, Ningrat itu gumelare wong sak jagat. Jadi Sastro itu tulis, Jendro itu keagungan. Kalau di dalam bahasa ilmu wadah tinta. Hayu itu elok, tinta itu sendiri. Di sini ada satu proses bagaimana tinta yang bisa kita katakan banyu urip atau maul hayat itu tumipak di dalam bahasa Jawa. Ini sesuatu yang sangat gawat karena di sini ada bahasa yang bisa dikatakan dalam satu istilah kalem wadi, pengendikane banyu. Di sini ada yang bisa dikatakan sabdo hewan, sabdo menungso. Nah, ketika Begawan Wisrawa dengan Dewi Sukesi ini sedang berhadapan dalam kondisi Sastro Jendronya itu, bisa dikatakan tulis tanpa papan, lebure, tulis kelawan papan. Kedua-duanya ini dalam keadaan yang larut atau lupa, atau dalam bahasa Jawa lali. Pada sisi ini, Dewa Dikayangan, Bathara Guru dan Betari Durga ingin mencoba bagaimana keteguhan dari kedua anak manusia yang bersifat laki-laki dan perempuan ini. Bathara Guru masuk kepada tubuh dari Resi Wisrawa dan Betari Durga masuk kepada Dewi Sukesi. Dan keduanya tidak kuat menerima ini. Akhirnya karena yang satu bersifat laki-laki dan satu bersifat perempuan, dan ini punya daya tarik-menarik, di dalam sepi yang ada adalah lupa. Jroning sepi anane mung lali. Ketika lupa, keduanya ini nipakake banyu atau maul hayat. Nah, karena kedua-duanya lupa, maka Dewi Sukesi hamil dan melahirkan satu tokoh yang cukup kita kenal, yaitu Dasamuka atau Rahwana, yang bersifat angkara, sakti sekali, ingin menguasai sepertiga dunia dan sebagainya. Dan dengan segala cara dia tempuh demi untuk memenuhi hasratnya. Dia juga berguru pada Resi Subali, seorang resi dari bangsa Kera, sampai dia mendapatkan satu ilmu yang bernama Aji Poncosonositi, yang mempunyai kesaktian bahwa walaupun dia sudah mati berapapun kali, ketika dia masih menginjak atau menempel pada bumi, dia masih bisa hidup kembali. Nah, kita kembali pada Resi Wisrawa tadi. Dia sangat menyesal punya anak Rahwana ini yang begitu tabiatnya sangat-sangat buruk, sangat-sangat angkara. Lalu dia introspeksi pada dirinya, berarti masih salah ini. Dia melakukan lagi laku-laku yang baik, sampai dia berhubungan lagi dengan Dewi Sukesi. Belum lagi dia mendapatkan itu, lahirlah Sarpakenaka yang karakternya tidak jauh beda dengan Rahwana. Lalu laku lagi, ingin mendapatkan izin dari tinta atau menuangkan tinta tadi, atau menjatuhkan maul hayat tadi. Dia sudah setengah
ingat. Setengah lupa, setengah ingat, kondisinya 50-50. Lalu lahirlah yang namanya Kumbakarna. Ini. Dia seorang raksasa tetapi berjiwa satria. Jadi separuh-separuh, begitu. Nah, Resi Wisrawa merasa belumlah sempurna dalam dia menerapkan ilmu sastra jendronya kepada Dewi Sukesi. Dia melakukan laku lagi, pembersihan diri dan sebagainya untuk mendapatkan izin tadi. Lalu setelah sempurna ilmunya, Dewi Sukesi dengan Begawan Wisrawa ini tunggal ning dan tunggal ose, maka lahirlah manusia yang sudah sempurna, yaitu Raden Gunawan Wibisana, yang di dalam wayang tokohnya seperti ini. Saudara-saudara, dari kisah perjalanan Resi Wisrawa, lahirnya Rahwana, lahirnya Kumbakarna, Sarpoknoko, dan lahirnya Begawan Wibisana ini, bisa kita ambil satu pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan ini, bahwa makhluk hayat atau banyu urip ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Sama seperti kalau di dalam kisah-kisah keagamaan, yaitu Adam tergoda oleh iblis, sehingga belum saatnya dia memetik buah koldi, belum mendapatkan izin dari yang mempunyai buah koldi itu, karena godaan iblis, Adam dan Hawa memetik buah koldi itu, maka jadilah dosa dan diturunkan dari surga. Yang pertama, yang kedua, ketika Adam memetik buah koldi itu sudah mendapat izin dari yang punya kehidupan atau punya benih hidup, maka jadilah satu makhluk terpilih atau manusia pilihan yang sempurna, yang bisa membuahkan keturunan-keturunan raja-raja, para aulia, para orang-orang suci, dan sebagainya. Sehingga disinilah inti dari sastra Jendrohayuningrat yang sangat masyhur itu, bahwa untuk menurunkan atau untuk menghasilkan atau untuk meneteskan makhluk hayat itu ada dua macam atau ada dua jenis, yaitu yang mendapat izin dan yang tidak mendapat izin. Kalau yang mendapat izin bisa kita katakan rahmatalil alamin. Lalu yang mendapat izin bisa kita katakan rahmatullah. Itu dalam bahasa agama. Saudara-saudara, demikian sekilas yang bisa saya sampaikan tentang sastra Jendrohayuningrat yang hubungannya dengan lahirnya Rahwana dan adik-adiknya. Mudah-mudahan yang demikian ini bisa menjadi perenungan, bisa menjadi tambahan referensi bagi kita tentang dunia pewayangan yang hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Rahayu.